Akhirnya setelah 5 tahun aku kembali dari tugasku untuk menikahimu, Hana. Pak Kingsley Baldwin, selamat datang kembali. Hana, akhirnya aku bisa kasih tahu bahwa presidir yang selama ini mendanai sekolah, magang dan penelitianmu secara diam-diam adalah aku. Kasih masa kecilmu. Pak, sesuai instruksimu, Nona Hana Snes bakal menjadi kabag penelitian di grup Sinclair. Kamu bisa bilang padanya kalau kamulah yang selama ini mendukungnya dari belakang. Hana itu cewek yang brilian banget. Aku nggak berbuat banyak. Malam ini ada acara penandatanganan akbar. Nona Hana telah mengundangmu selaku presidir rahasia dari grup King. Aku bakal hadir, dan aku bakal melamar dia. Tolong siapin 3 hadiah pernikahan. Baik, Pak. Apa perlu kuantar? Gak usah. Sudah 5 tahun aku nggak berada di tempat yang indah ini. Aku mau jalan-jalan dulu. Dulu kita ketemu di sini, Hana. Ternyata kamu di sini. Kamu lebih ganteng daripada di foto. Ada yang bisa aku bantu, Nona? Charlotte Sinclair, presidir dari grup Sinclair. Lulusan Universitas Halpar, pewaris konglomerat. Ini kendaraanku. Dia presidir dari perusahaan tempat kerjanya Hana. Dia nggak boleh tahu kalau aku ini presidir grup King. Hal itu baru bakal kuumumkan di acara penandatanganan malam ini. Kingsley Baldwin. Pekerjaanku, tentara yang baru pulang. Nggak ada pendidikan. Kendaraanku, sepatu ini. Satu hal lagi, kamu akan jadi suamiku. Kamu akan menjadi suamiku. Suamimu? Ya, asistenku sudah menyusun kontrak pernikahannya kan? Aku gaji kamu 150 juta per bulan selama 3 tahun. Setelah itu bercerai dan kamu dapat 15 miliar lagi. Baiklah, ayo kita menikah. Maaf. Kayaknya kamu salah orang. Dengerin, aku sudah punya pacar dan dia sudah mau sampai. Maaf. Pasti aku salah orang. Ellen, di mana cowok itu yang mau nikah kontrak itu? Kamu bilang apa? Gimana perkembangan proyek energi eksklusif itu? Aku tahu proyek itu. Charlotte Sinclair punya insting bisnis yang tajam. Proyek kita kena masalah dan kita kehilangan puluhan miliar dalam setengah jam. Ini gawat banget. Kita lagi mau ikut penawaran investasi grup King. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Langsung jual sahamnya. Tapi Nona Charlotte, kamu sudah habiskan bertahun-tahun demi proyek ini. Terkadang kita memang harus berkorban untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Aku butuh investasi dari grup King. Hanya itu kesempatanku untuk kabur dari pernikahan yang diatur keluargaku. Jual saja. Tunggu. Aku nggak bisa nikah sama kamu, tapi aku bisa membantu. Tunggu. Aku nggak bisa nikah sama kamu, tapi aku bisa membantumu. Dengar, 5 menit lagi, aliansi militer bakal umumkan kesepakatan dagang baru yang bakal meningkatkan energi hijau secara drastis. Proyek energimu bakal meroket. Jangan dijual. Nanti kamu menyesal. Kamu dapat informasi dari Kuskas atau dari yang lain? Baiklah kalau kamu tahu itu. Tapi grup Sinclair punya analisis data terbaik di seluruh dunia. Kalau mereka nggak tahu masalah beginian, apalagi orang lain. Percaya saja sama tentara ini. Tunggu saja beberapa menit lagi. Ngapain buru-buru? Permisi dulu ya. Pacarku dan ibunya sudah sampai. Sabar saja. Percayalah padaku. Nona Charlotte, itu siapa? Apa tetap mau dijual? Iya, jual saja. Sabar saja. Percayalah padaku. Kenapa rasanya aku mau percaya padanya? Tunggu. Tunggu beberapa menit lagi ya. Kita lihat apa yang terjadi. Hana, sudah lama banget ya. Lihatlah. Cincin perjanjian kita sudah kusimpan selama ini. Kita berdua... Kingsley, kita putus saja. Putus? Iya,
Itu yang kubilang. Kita sudah melewati hubungan jarak jauh selama 5 tahun. Kenapa harus putus sekarang? Keadaan kita bakal lebih baik. Aku nggak lihat masa depan padamu. Atau kita. Kamu nggak bisa kasih kehidupan yang kumau. Semua permintaanmu sudah kupenuhi. Apa masih belum cukup? Apa maksudmu? Uang berapa juta yang kamu kasih setiap bulan itu? Apa kamu nggak tahu putriku ini siapa? Aku peneliti biomedis terbaik di negara ini. Dan wanita termuda peraih penghargaan Nobel. Bahkan Nona Charlotte, Presdir Grup Sinclair itu, sudah memintaku menjadi kepala bagian penelitian. Gajiku miliaran. Sedangkan kamu, bukan siapa-siapa. Jadi begini pendapatmu tentang aku, Ana. Aku pantas dapat lebih baik. Kamu udah lupa ya? Aku rela nggak kuliah di universitas yang ramah demi jadi tentara agar bisa biayain pendidikanmu. Apa kamu tahu seberapa besar penderitaanku dan apa yang kulihat di medan perang? Berani banget kamu salahin aku. Itu gara-gara kebodohanmu. Aku nggak pernah nyuruh kamu. Setelah 5 tahun, kamu nggak punya apa-apa selain ini. Seragam militer yang kotor. Jangan remehkan seragam ini. Setelah kamu kembali dari tugas, kamu jadi pengangguran. Kamu berharap aku menafkahi? Aku nggak mau nikah sama pengecut. Pengecut. Hidupku sudah kupertaruhkan. Bukan cuma demi negara, tapi juga demi kamu. Kamu memang suka memalsukan ketamakanmu sebagai alasan yang mulia. Kesuksesan yang kamu raih itu berkat aku. Gimana kamu bisa berani mengklaim itu semua? Kamu cuma sampah yang enggak berpendidikan. Kingsley, kamu memang udah ngasih aku uang. Tapi itu cuma receh kalau dibandingin dari Presdir misterius yang bantuin aku selama ini. Presdir misterius? Presdir Group King. Dia muncul setelah mengalahkan beberapa taipan bisnis cuma dalam beberapa tahun. Sekarang dialah konglomerat terkaya di dunia. Akulah Presdir Group King itu. Beasiswa, dana penelitian, dan kedua gelarku, semuanya berkat dia. Bukan kamu. Baiklah. Kamu mengira kamu sudah ketemu gadun super kaya dan sekarang kamu mau campakin aku. Aku cuma mau pria sejati yang punya segalanya. Bukan pria rendahan yang suka morotin. Seseorang yang rela lakukan apapun demi belas kasihan. Kamu bikin aku benar-benar merasa terhina. Kupikir ini hari yang membahagiakan, tapi Hana, kedokmu sudah terbuka. Percayalah, kamu bakal menyesal. Kamu masih belum mengerti juga ya? Grup Sinclair bakal adain acara besar untukku malam ini. Semua kalangan elit bakal hadir, cuma buat ketemu aku. Kamu bahkan gak diundang. Kenapa aku bakal menyesal karena campakin kamu? Kamu tahu kalau akulah alasan kenapa acara itu diadakan untuk kamu? Tahukah kamu kalau akulah alasan kenapa acara itu diadakan untuk kamu? Sudah, jangan membual. Mendingan kamu sekalian bilang bahwa putriku diterima di Grup Sinclair berkat kamu juga. Kamu memang benar. Tahukah kamu sehebat apa Grup Sinclair itu? Perusahaan itu didirikan oleh wanita nomor 1 di daftar Forbes, Nona Charlotte. Aku sudah muak sama kamu. Aku tahu kamu mau balikan, tapi sekarang kamu cuma mempermalukan dirimu. Oke, sudah 5 menit. Kenapa aku mesti percaya padanya? Asosiasi Militer mengumumkan kesepakatan dagang 10 tahun. Harga saham energi hijau langsung meroket. Apa? Ternyata dia benar. Dengan kemenangan ini kita bakal dapat investasi dari Grup King. Selamat, Nona Charlotte. Sekarang kamu gak perlu khawatir pernikahan yang diatur keluargamu itu. Siapa dia? Kenapa dia bisa meramal masa depan? Pasti ada sesuatu di balik penampilannya itu. Selain itu, Presdir Grup King juga mengonfirmasi kehadirannya di acara penandatanganan. Presdir Grup King yang legendaris itu akan hadir di acaraku. Pastikan acaranya dibuat semegah mungkin. Ini semua berkat tentara itu. Aku harus cari tahu siapa dia. Nona Charlotte mendirikan perusahaan raksasanya tanpa minta bantuan dari keluarganya. Dia itu idolaku. Suatu hari aku bakal melampaui dia. Kamu mau melampaui Charlotte Sinclair? Jangan bermimpi di luar kemampuanmu. Kamu gak sehebat itu. Kamu gak tahu apa-apa, Kingsley. Presdir Grup King bakal hadir di acara malam ini. Semua bakal tahu seberapa dia menghargaiku.
Jadi kamu pikir kamu sudah dapetin hati Presidir Group King dan dia bakal ngasih kamu semua kuasa, status, dan kekayaan yang selama ini kamu impikan? Jadi kamu pikir kamu sudah dapetin hati Presidir Group King dan dia bakal ngasih kamu semua kuasa, status, dan kekayaan yang selama ini kamu impikan? Untuk apa dia mendukung Hana selama sekian tahun ini? Tentu saja karena dia suka sama putriku. Dan cuma dia yang pantas untuk Hana. Sayang kamu nggak bisa menyaksikan kejayaanku malam ini. Tapi setidaknya kamu nggak perlu cemburu melihat aku sama Presdir. Wow. Kesombongan ini layak dapat penghargaan. Tenang saja. Aku bakal hadir untuk melihat kehancuranmu. Kamu ini cuma bisanya membual. Putus sama pengecut kayak kamu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Ingatlah perkataanmu ini. Jangan buang-buang waktu sama sampah yang menyedihkan ini, Hana. Mari kita pergi saja belanja. Kita bikin sang Presdir terpukau. Setelah 5 tahun, ternyata begini pandangannya terhadapku. Aku gak sabar lagi melihat wajahnya ketika tahu bahwa akulah Presdir misterius itu. Pengorbanan 5 tahun cuma demi itu. Wow. Perusahaanmu baru saja kuselamatkan dan begini caramu berterima kasih? Itu tebakan yang beruntung. Tapi aku mau berterima kasih dengan menikahimu. Wow, kayaknya kamu lupa ya. Aku baru diputusin, lalu kamu minta aku nikah sama kamu. Jangan kepedean begitu. Aku cuma mau bantu kamu balas dendam. Apa kamu nggak mau lihat reaksinya malam ini saat acara nanti aku umumkan kamu adalah suamiku? Kayaknya itu bakal jadi acara yang seru. Baiklah. Nona Charlotte Sinclair, saat ini aku berjanji padamu, dalam keadaan senang ataupun susah, selama jadi istriku, aku akan menghargaimu dan melindungimu setiap hari dalam hidupku. Kamu melindungi aku? Memangnya kamu tahu masalah apa yang lagi aku hadapi? Sudah kubilang, dalam keadaan senang ataupun susah, aku bakal melindungimu. Semua masalahmu bakal kuberesin. Kamu pede banget. Apa kamu bisa kasih aku investasi dari Group King? Gampang saja. Kirimin aja proposal proyek energimu, sisanya akan kuberesin. Aku bantu kamu dapetin dana 150 triliun. 150 triliun? Dapat 15 triliun aja udah untung. Percayalah padaku. Sudah kukirim? Sekarang, mari kita menikah. Oh, maksudmu sekarang? Kita sudah resmi menikah sekarang. Aku mau perbaiki riasanku dulu. Dan akan segera kembali untuk umumkan kalau kamu suamiku. Mereka semua siapa? Mereka para Presdir anak perusahaan milik Nona Charlotte. Lihat saja, mereka bakal kesini untuk cari muka. Jadi inilah sang peneliti bintang acara malam ini. Wanita termuda peraih penghargaan Nobel. Nona Charlotte bakal hadir demi menghargaimu dan mendukungmu. Hal begini belum pernah terjadi. Tenang saja, aku pasti bakal kenalin ke kalian. Permisi ya. Kamu masuk dari mana? Jangan menghina aku seperti ini. Aku nggak perlu masuk lewat pintu belakang kayak kamu. Aku masuk dari pintu depan. Kau ini dasar kampungan. Ini acaranya Grup Sinclair. Berhenti menguntitku dan pergilah. Kesombonganmu sungguh bikin aku kagum, Hana. Bintang acara hari ini adalah Nona Charlotte, bukan kamu. Mereka adakan ini untuk menyambutku bergabung di perusahaan mereka. Lihat di sekelilingmu. Kami kalangan elit di kota ini. Ini bukan tempatmu. Mendingan jaga harga dirimu dan pergilah. Pak Richard, Nona Charlotte memilih hotelmu sebagai tempat acara ini. Tapi keamanan di sini parah banget. Gimana kamu bisa biarin orang rendahan ini menyusup ke sini? Bung, kamu berani mencoba merusak kesempatanku untuk memberi kesan yang baik kepada Presdir Group Sinclair? Kamu bakal kuusir. Aku udah bilang. Aku masuk secara terang-terangan lewat pintu depan. Lalu di mana undanganmu? Nggak ada yang boleh masuk ke sini tanpa undangan kecuali Nona Charlotte atau Presdir Group King. Tapi akulah orang yang kamu maksud itu.
Akhirnya setelah 5 tahun aku kembali dari tugasku untuk menikahimu, Hana. Pak Kingsley Baldwin, selamat datang kembali. Hana, akhirnya aku bisa kasih tahu bahwa presdir yang selama ini mendanai sekolah, magang dan penelitianmu secara diam-diam adalah aku. Kasih masa kecilmu. Pak, sesuai instruksimu, Nona Hana Snes bakal menjadi kabag penelitian di grup Sinclair. Kamu bisa bilang padanya kalau kamulah yang selama ini mendukungnya dari belakang. Hana itu cewek yang brilian banget. Aku nggak berbuat banyak. Malam ini ada acara penandatanganan akbar. Nona Hana telah mengundangmu selaku presdir rahasia dari grup King. Aku bakal hadir, dan aku bakal melamar dia. Tolong siapin 3 hadiah pernikahan. Baik, Pak. Apa perlu kuantar? Gak usah. Sudah 5 tahun aku nggak berada di tempat yang indah ini. Aku mau jalan-jalan dulu. Dulu kita ketemu di sini, Hana. Ternyata kamu di sini. Kamu lebih ganteng daripada di foto. Ada yang bisa aku bantu, Nona? Charlotte Sinclair, presdir dari grup Sinclair. Lulusan Universitas Halpar, pewaris konglomerat. Ini kendaraanku. Dia presdir dari perusahaan tempat kerjanya Hana. Dia nggak boleh tahu kalau aku ini presdir grup King. Hal itu baru bakal kuumumkan di acara penandatanganan malam ini. Kingsley Baldwin. Pekerjaanku tentara yang baru pulang. Nggak ada pendidikan. Kendaraanku sepatu ini. Satu hal lagi, kamu akan jadi suamiku. Kamu akan menjadi suamiku. Suamimu? Asistenku sudah menyusun kontrak pernikahannya, kan? Aku gaji kamu 150 juta per bulan selama 3 tahun. Setelah itu bercerai dan kamu dapat 15 miliar lagi. Baiklah, ayo kita menikah. Maaf. Kayaknya kamu salah orang. Dengerin, aku sudah punya pacar dan dia sudah mau sampai. Maaf. Pasti aku salah orang. Ellen, di mana cowok itu yang mau nikah kontrak itu? Kamu bilang apa? Gimana perkembangan proyek energi eksklusif itu? Aku tahu proyek itu. Charlotte Sinclair punya insting bisnis yang tajam. Proyek kita kena masalah dan kita kehilangan puluhan miliar dalam setengah jam. Ini gawat banget. Kita lagi mau ikut penawaran investasi grup King. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Langsung jual sahamnya. Tapi Nona Charlotte, kamu sudah habiskan bertahun-tahun demi proyek ini. Terkadang kita memang harus berkorban untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Aku butuh investasi dari grup King. Hanya itu kesempatanku untuk kabur dari pernikahan yang diatur keluargaku. Jual saja. Tunggu. Aku nggak bisa nikah sama kamu, tapi aku bisa membantu. Tunggu. Aku nggak bisa nikah sama kamu, tapi aku bisa membantumu. Dengar, 5 menit lagi, aliansi militer bakal umumkan kesepakatan dagang baru yang bakal meningkatkan energi hijau secara drastis. Proyek energimu bakal meroket. Jangan dijual. Nanti kamu menyesal. Kamu dapat informasi dari Kuskas atau dari yang lain? Baiklah kalau kamu tahu itu. Tapi grup Sinclair punya analisis data terbaik di seluruh dunia. Kalau mereka nggak tahu masalah beginian, apalagi orang lain. Percaya saja sama tentara ini. Tunggu saja beberapa menit lagi. Ngapain buru-buru? Permisi dulu ya. Pacarku dan ibunya sudah sampai. Sabar saja. Percayalah padaku. Nona Charlotte, itu siapa? Apa tetap mau dijual? Iya, jual saja. Sabar saja. Percayalah padaku. Kenapa rasanya aku mau percaya padanya? Tunggu. Tunggu beberapa menit lagi ya. Kita lihat apa yang terjadi. Hana, sudah lama banget ya. Lihatlah. Cincin perjanjian kita sudah kusimpan selama ini. Kita berdua... Kingsley, kita putus saja. Putus? Iya,
Itu yang kubilang. Kita sudah melewati hubungan jarak jauh selama 5 tahun. Kenapa harus putus sekarang? Keadaan kita bakal lebih baik. Aku nggak lihat masa depan padamu. Atau kita. Kamu nggak bisa kasih kehidupan yang kumau. Semua permintaanmu sudah kupenuhi. Apa masih belum cukup? Apa maksudmu? Uang berapa juta yang kamu kasih setiap bulan itu? Apa kamu nggak tahu putriku ini siapa? Aku peneliti biomedis terbaik di negara ini. Dan wanita termuda peraih penghargaan Nobel. Bahkan Nona Charlotte, Presidir Grup Sinclair itu, sudah memintaku menjadi kepala bagian penelitian. Gajiku miliaran. Sedangkan kamu, bukan siapa-siapa. Jadi begini pendapatmu tentang aku, Ana? Aku pantas dapat lebih baik. Kamu udah lupa ya? Aku rela nggak kuliah di Universitas yang ramah demi jadi tentara agar bisa biayain pendidikanmu. Apa kamu tahu seberapa besar penderitaanku dan apa yang kulihat di medan perang? Berani banget kamu salahin aku. Itu gara-gara kebodohanmu. Aku nggak pernah nyuruh kamu. Setelah 5 tahun, kamu nggak punya apa-apa selain ini. Seragam militer yang kotor. Jangan remehkan seragam ini. Setelah kamu kembali dari tugas, kamu jadi pengangguran. Kamu berharap aku menafkahi? Aku nggak mau nikah sama pengecut. Pengecut. Hidupku sudah kupertaruhkan. Bukan cuma demi negara, tapi juga demi kamu. Kamu memang suka memalsukan ketamakanmu sebagai alasan yang mulia. Kesuksesan yang kamu raih itu berkat aku. Gimana kamu bisa berani mengklaim itu semua? Kamu cuma sampah yang enggak berpendidikan. Kingsley, kamu memang udah ngasih aku uang. Tapi itu cuma receh kalau dibandingin dari Presidir misterius yang bantuin aku selama ini. Presidir misterius? Presidir Grup King. Dia muncul setelah mengalahkan beberapa taipan bisnis cuma dalam beberapa tahun. Sekarang dialah konglomerat terkaya di dunia. Akulah Presidir Grup King itu. Beasiswa, dana penelitian, dan kedua gelarku, semuanya berkat dia. Bukan kamu. Baiklah. Kamu mengira kamu sudah ketemu gadun super kaya dan sekarang kamu mau campakin aku. Aku cuma mau pria sejati yang punya segalanya. Bukan pria rendahan yang suka morotin. Seseorang yang rela lakukan apapun demi belas kasihan. Kamu bikin aku benar-benar merasa terhina. Kupikir ini hari yang membahagiakan, tapi Hana, kedokmu sudah terbuka. Percayalah, kamu bakal menyesal. Kamu masih belum mengerti juga ya? Grup Sinclair bakal adain acara besar untukku malam ini. Semua kalangan elit bakal hadir, cuma buat ketemu aku. Kamu bahkan gak diundang. Kenapa aku bakal menyesal karena campakin kamu? Kamu tahu kalau akulah alasan kenapa acara itu diadakan untuk kamu? Tahukah kamu kalau akulah alasan kenapa acara itu diadakan untuk kamu? Sudah, jangan membual. Mendingan kamu sekalian bilang bahwa putriku diterima di Grup Sinclair berkat kamu juga. Kamu memang benar. Tahukah kamu sehebat apa Grup Sinclair itu? Perusahaan itu didirikan oleh wanita nomor 1 di daftar Forbes, Nona Charlotte. Aku sudah muak sama kamu. Aku tahu kamu mau balikan, tapi sekarang kamu cuma mempermalukan dirimu. Oke, sudah 5 menit. Kenapa aku mesti percaya padanya? Asosiasi Militer mengumumkan kesepakatan dagang 10 tahun. Harga saham energi hijau langsung meroket. Apa? Ternyata dia benar. Dengan kemenangan ini kita bakal dapat investasi dari Grup King. Selamat, Nona Charlotte. Sekarang kamu gak perlu khawatir pernikahan yang diatur keluargamu itu. Siapa dia? Kenapa dia bisa meramal masa depan? Pasti ada sesuatu di balik penampilannya itu. Selain itu, Presidir Grup King juga mengonfirmasi kehadirannya di acara penandatanganan. Presidir Grup King yang legendaris itu akan hadir di acaraku. Pastikan acaranya dibuat semegah mungkin. Ini semua berkat tentara itu. Aku harus cari tahu siapa dia. Nona Charlotte mendirikan perusahaan raksasanya tanpa minta bantuan dari keluarganya. Dia itu idolaku. Suatu hari aku bakal melampaui dia. Kamu mau melampaui Charlotte Sinclair? Jangan bermimpi di luar kemampuanmu. Kamu gak sehebat itu. Kamu gak tahu apa-apa, Kingsley. Presidir Grup King bakal hadir di acara malam ini. Semua bakal tahu seberapa dia menghargaiku.
Jadi kamu pikir kamu sudah dapetin hati Presidir Group King dan dia bakal ngasih kamu semua kuasa, status, dan kekayaan yang selama ini kamu impikan? Jadi kamu pikir kamu sudah dapetin hati Presidir Group King dan dia bakal ngasih kamu semua kuasa, status, dan kekayaan yang selama ini kamu impikan? Untuk apa dia mendukung Hana selama sekian tahun ini? Tentu saja karena dia suka sama putriku. Dan cuma dia yang pantas untuk Hana. Sayang kamu nggak bisa menyaksikan kejayaanku malam ini, tapi setidaknya kamu nggak perlu cemburu melihat aku sama Presdir. Wow. Kesombongan ini layak dapat penghargaan. Tenang saja. Aku bakal hadir untuk melihat kehancuranmu. Kamu ini cuma bisanya membual. Putus sama pengecut kayak kamu adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Ingatlah perkataanmu ini. Jangan buang-buang waktu sama sampah yang menyedihkan ini, Hana. Mari kita pergi saja belanja. Kita bikin sang Presdir terpukau. Setelah 5 tahun, ternyata begini pandangannya terhadapku. Aku gak sabar lagi melihat wajahnya ketika tahu bahwa akulah Presdir misterius itu. Pengorbanan 5 tahun cuma demi itu. Wow. Perusahaanmu baru saja kuselamatkan dan begini caramu berterima kasih? Itu tebakan yang beruntung. Tapi aku mau berterima kasih dengan menikahimu. Wow, kayaknya kamu lupa ya. Aku baru diputusin, lalu kamu minta aku nikah sama kamu. Jangan kepedean begitu. Aku cuma mau bantu kamu balas dendam. Apa kamu nggak mau lihat reaksinya malam ini saat acara nanti aku umumkan kamu adalah suamiku? Kayaknya itu bakal jadi acara yang seru. Baiklah. Nona Charlotte Sinclair, saat ini aku berjanji padamu, dalam keadaan senang ataupun susah, selama jadi istriku, aku akan menghargaimu dan melindungimu setiap hari dalam hidupku. Kamu melindungi aku? Memangnya kamu tahu masalah apa yang lagi aku hadapi? Sudah aku bilang, dalam keadaan senang ataupun susah, aku bakal melindungimu. Semua masalahmu bakal kuberesin. Kamu pede banget. Apa kamu bisa kasih aku investasi dari Group King? Gampang saja. Kirimin aja proposal proyek energimu, sisanya akan kuberesin. Aku bantu kamu dapetin dana 150 triliun. 150 triliun? Dapat 15 triliun aja udah untung. Percayalah padaku. Sudah kukirim? Sekarang, mari kita menikah. Oh, maksudmu sekarang? Kita sudah resmi menikah sekarang. Aku mau perbaiki riasanku dulu. Dan akan segera kembali untuk umumkan kalau kamu suamiku. Mereka semua siapa? Mereka para Presdir anak perusahaan milik Nona Charlotte. Lihat saja, mereka bakal kesini untuk cari muka. Jadi inilah sang peneliti bintang acara malam ini. Wanita termuda peraih penghargaan Nobel. Nona Charlotte bakal hadir demi menghargaimu dan mendukungmu. Hal begini belum pernah terjadi. Tenang saja, aku pasti bakal kenalin ke kalian. Permisi ya. Kamu masuk dari mana? Jangan menghina aku seperti ini. Aku nggak perlu masuk lewat pintu belakang kayak kamu. Aku masuk dari pintu depan. Kau ini dasar kampungan. Ini acaranya grup Sinclair. Berhenti menguntitku dan pergilah. Kesombonganmu sungguh bikin aku kagum, Hana. Bintang acara hari ini adalah Nona Charlotte, bukan kamu. Mereka adakan ini untuk menyambutku bergabung di perusahaan mereka. Lihat di sekelilingmu. Kami kalangan elit di kota ini. Ini bukan tempatmu. Mendingan jaga harga dirimu dan pergilah. Pak Richard, Nona Charlotte memilih hotelmu sebagai tempat acara ini. Tapi keamanan di sini parah banget. Gimana kamu bisa biarin orang rendahan ini menyusup ke sini? Bung, kamu berani mencoba merusak kesempatanku untuk memberi kesan yang baik kepada Presdir Group Sinclair? Kamu bakal kuusir. Aku udah bilang. Aku masuk secara terang-terangan lewat pintu depan. Lalu di mana undanganmu? Nggak ada yang boleh masuk ke sini tanpa undangan kecuali Nona Charlotte atau Presdir Group King. Tapi akulah orang yang kamu maksud itu.
Pak Presiden, setelah kamu memenangkan pemilihan presiden, tempat pertama yang kamu kunjungi adalah penjara. Milo, kita kemari untuk menemui orang yang sangat penting. Saking pentingnya, dialah yang selalu membantuku selama ini memenangkan eleksinya. Oh, dia sudah datang. Tuan S, ini sebuah kehormatan bisa bertemu Anda langsung. Bagaimanapun juga, Andalah yang sudah membantu saya memenangkan eleksi presiden dan juga membantu grup Ernos sendirian sejak dari awal. Jadi kamu sedang menunggu orang paling misterius yang membangun grup Enros? Kamu sedang menunggu orang yang mengendalikan kerajaan finansial terkuat? Tuan S? Jangan khawatir, Donald. Ini bukan masalah besar. Lagi pula, aku sudah bertahun-tahun ingin mengalahkan sistem pertahanan Geo. Apa itu alasan kenapa kau masuk penjara 6 tahun yang lalu? Bukan. Pacarku terlibat masalah, dan aku nggak bisa biarin perempuan masuk penjara. Jadi aku yang tanggung akibatnya. Oh begitu. Tapi aku masih tidak mengerti. Hukuman penjaramu kan berakhir besok. Lalu kenapa kamu harus mengajukan izin keluar sehari lebih awal? Karena 6 tahun yang lalu aku janji kepada pacarku kalau aku akan melamarnya tepat pada hari ini. Aku pria yang menepati janji, jadi aku harus pergi sekarang. Hubungi aku nanti. Itu dia. Lihat orang itu. Kabar baik, Bu Davis. Akhirnya mulai diperhatikan oleh perusahaan media terbesar di negara ini, Media Mirror. Berkat bantuan Anda, mereka telah membuatnya sebagai direktur berita. Mereka bahkan mengadakan pesta pelantikan untuknya malam ini. Semua tokoh penting di industri ini akan hadir. Isabel selalu mau menjadi jurnalis tingkat dunia. Warren, kita beri dukungan terakhir untuknya malam ini. Aku mau kamu sendiri memberinya undangan wawancara personal denganku kepadanya di pesta ini. Ini nggak akan cuma jadi interview biasa. Aku akan melamarnya. Dan memberitahu dia bahwa Tuan S, si pengendali grup Enros, dan juga orang yang telah membuka semua pintu dan membimbing perkembangan karirnya, itu adalah aku. Aku mau semua yang kamu rekomendasikan. Baiklah, akan kusiapkan. Freya, suka atau enggak, pernikahan ini akan terjadi. Kamu serius, Preston? Kita berdua tahu bahwa pernikahan ini cuma rencanamu untuk mengambil perusahaanku Media Mirror. Terus kenapa? Lagi pula pernikahan ini sudah hal yang pasti. Kedua keluarga kita sudah putuskan hal ini dan gak ada yang bisa kamu lakukan soal ini. Dan Media Mirror berhargamu itu sudah bisa dibilang punyaku. Kamu jahat! Berhenti teriaki ibuku, aku gak mau dia menikahimu! Diam dasar bocah kecil, gak ada yang tanya pendapatmu. Siapa bilang aku gak punya ayah? Dia ayahku. Adik kecil, maaf, kayaknya kamu salah orang. Elsa, apa yang kamu bicarakan? Kembali ke sini. Aku minta maaf, Pak. Dia pasti mengira kamu orang lain. Enggak, Bu. Aku gak salah mengira. Dia ayahku. Hei, brengsek. Ayahku sudah kembali. Lebih baik kamu hati-hati atau dia akan menghajarmu. Aku sudah suruh kamu untuk diam, bocah kecil, atau aku akan merobek mulutmu dari mukamu. Kamu pasti merasa hebat melawan gadis kecil ya? Mundurlah. Siapa kamu? Kamu tahu apa? Lebih baik kamu jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Dan Freya, lebih baik kamu kendalikan anakmu sebelum dia menjerat si sampah yang baru keluar dari penjara ini yang mau berpura-pura jadi ayah. Kamu tahu, Preston, siapa yang aku nikahi itu bukan urusanmu. Tapi biar aku perjelas, aku nggak akan menikahimu selamanya. Baiklah, tapi aku bersumpah Freya bahwa aku akan buat kamu menyesali perkataanmu itu. Kamu gak akan suka dengan hasil akhir masalah ini. Elsa nggak pernah lihat ayahnya. Dia sudah menahan komentar-komentar sinis seumur hidupnya. Aku rasa ini waktunya aku carikan dia ayah. Dalam satu gerakan aku bisa membuat keluargaku diam dan juga menjaga aman Media Mirror. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi kamu baru saja menolong putriku dan... Maukah kamu menikahiku dan jadi suamiku?
Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku akan buat ini menguntungkanmu juga. Aku bisa membayarmu $1 juta setiap bulan dan Bugatti sebagai hadiah pernikahan. Bu, bagiku itu sebuah penawaran yang sangat menggiurkan. Tapi maaf, aku harus menolaknya. Aku sudah punya pacar dan aku berencana melamarnya malam ini. Apa dia lebih cantik dari ibuku? Aku minta maaf untuk dia dan juga untuk tawaran mendadakku. Selamat. Aku yakin lamaranmu akan berjalan lancar. Ayo. Kuemu sudah siap, Pak. Terima kasih. Tunggu, apa? 3 perusahaan media terbesar kerjasama melawan Media Mirror dan mereka membawa urusan pribadiku ke masalah ini. Siapa yang buat rencana ini? Preston Norton. Aku sudah cek 2 kali. Keluarga Norton adalah salah satu keluarga yang paling kuat dan juga yang paling kaya di negara ini. Kita nggak bisa lawan mereka. Dasar Preston. Bro, kita nggak punya pilihan lagi. Mungkin ada satu orang yang bisa bantu kita. Bos dari grup Enros. Tuan S. Mereka perlu bantuanku. Aku tahu. Kita bukan siapa-siapa bagi dia, tapi coba hubungi dia. Kita akan lakukan apapun yang dia mau. Tuan yang tampan, tolong selamatkan ibuku. Elsa, kemarilah. Maaf untuk menguping percakapanmu, tapi mungkin aku bisa membantumu. Kamu? Anggap saja ini permintaan maaf karena sudah menolak tawaranmu. Warren, aku perlu kamu menghapus semua postingan negatif tentang CEO. Maaf, siapa namamu? Freya Sterling. Freya Sterling. Dan bersihkan semua hal negatif tentang dia atau Media Mirror. Dan Warren, bocorkan rahasia keluarga Norton, ingatkan mereka siapa yang memegang kendali di luar sana. Semuanya sudah diurus. Kamu bercanda, ya kan? Hanya dengan 1 telepon, begitu saja? Dia cuma orang biasa yang sedang dibebaskan bersyarat. Gak mungkin dia beneran urus masalah ini. Dia mungkin cuma pura-pura agar terlihat hebat di depan aku dan Elsa. Aku tahu, Bu Sterling. Aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi cobalah untuk bersabar sedikit. Kamu akan suka dengan kejutanku. Oh ya, dan juga aku harus pergi. Pacarku sudah datang. Apa yang kita lakukan di sini? Kamu ingat pria yang masuk penjara demiku 6 tahun yang lalu? Iya, Eo. Isabella? Cassius. Bagus kamu datang tepat waktu. Kita putus. Tunggu, apa? Apa kamu serius? Aku baru selesaikan masa penjaraku. Kita akhirnya bisa jadi bersama. Aku belikan kue kesukaanmu. Apa kamu mencoba membuat aku jadi gendut? Apa kamu beneran berpikir aku mau makan sampah yang murah itu? Pergilah dari sini, Cassius. Kamu itu cuma pengangguran payah yang miskin dan punya catatan kriminal. Isabella itu bukan level kamu lagi. Isabella, kenapa kamu lakukan ini? Sebentar lagi, aku akan jadi direktur berita di Media Mirror. Gaji aku $20 juta setahun. Aku gak mau buang-buang waktuku untuk seorang sampah yang bisa dimasukkan kembali ke penjara kapan saja dengan mudah. Jadi kamu putusin aku karena itu? 6 tahun yang lalu, kamu yang tertangkap basah dengan barang curian. Aku yang tanggung jawab akibatnya. Bla bla dan bla. Kamu sendiri yang mau. Gak ada yang memaksa kamu. Sejujurnya, kamu itu beruntung bisa mengorbankan dirimu untuk Isabella. Hentikan cerita menyedihkan ini, Cassius. Aku tahu apa yang kamu inginkan di sini. Kamu mau dibayar. Ini? Ambillah. Kamu kira aku peduli tentang uang? Isabella, kamu kira bagaimana seseorang yang gak punya koneksi bisa dapetin wawancara eksklusif setiap tahun? Dan semua yang kamu... Itu karena aku sudah bekerja dengan keras tentunya. Aku sama sekali gak perlu bantuan kamu. Lalu bantuan siapa yang kamu butuhkan, Isabella? Kamu beneran mau tahu? Freya Sterling, CEO dari Media Mirror. Freya, dia perempuan yang baru aku bantu. Bersabarlah, Bu. Gak mungkin pria ganteng itu berbohong.
Bu Sterling, kamu nggak akan percaya ini. Semua postingan buruk tentangmu dan media Mirror menghilang. Semuanya hilang. Apa? Itu luar biasa. Freya, bagaimana bisa kamu sebarin rahasia keluargaku sama aku baru saja menurun 80%? Pasti ini ulahmu kan? Aku akan balas perbuatanmu. Lihat kan, aku sudah bilang dia itu hebat. Dia hebat seperti pahlawan super. Aku harap dia itu ayah asliku. Dia membuat saham keluarga Norton turun 80%. Siapa orang ini? Oh, kamu lihat itu? Bu Sterling mengirim mobil itu untukku. Kamu gak akan pernah punya mobil sebagus itu selama hidupmu yang menyedihkan. Ada apa denganmu? 6 tahun yang lalu kamu gak peduli tentang status aku saat kamu selamatin aku. Sekarang kamu sangat rendahan dan terobsesi dengan uang. Orang bisa berubah. Dengan bantuan Bu Sterling, aku bagian dari para elit sekarang. Kamu punya catatan kriminal, jadi kamu gak akan bisa dapat kerjaan. Selain itu, 6 tahun yang lalu bukan aku yang selamatin kamu. Tunggu, apa? Bukan kamu yang selamatin nyawaku? Tentu saja bukan, dasar bodoh. 6 tahun yang lalu, saat aku kerja di hotel, aku cuma masuk ke kamarmu untuk mendapatkan uang tambahan. Kamu sendiri yang bangun dan mulai berbicara tentang mendedikasikan hidupmu untukku. Tapi, nggak apa-apalah, karena kamu lumayan berguna. Terima kasih sudah masuk ke penjara untukku, Cassius. Aku nggak akan ada di sini hari ini tanpamu. Apa ada yang ngikutin kamu? Enggak. Aku rasa enggak. Cassius, aku nggak mencuri apa-apa. Aku sangat takut, aku nggak mau masuk penjara. Hei, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan bilang ke mereka aku yang mencurinya. Aku akan tanggung akibatnya. Cassius, aku nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih. Aku akan menikahimu, oke? Kamu dulu yang selamatin aku. Aku akan tangani ini untukmu dan saat aku bebas, aku akan memberimu hidup yang kamu mimpikan. Sampai jumpa, bodoh. Jadi kamu bohongin aku? Bohong? Ayolah, aku gak memaksamu melakukan apapun. Dan aku gak tahu siapa yang selamatin kamu. Mungkin dia bukan siapa-siapa yang bakal gak berhak bersihin sepatuku. Hei, apa yang terjadi padamu? Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Aku ada pesta yang harus aku hadiri. Aku sudah selesai bicara denganmu. Enam tahun terbuang sia-sia. Semua malam penuh penderitaan itu sangat mengenaskan. Siapa yang selamatin aku 6 tahun lalu? Tuan ganteng, kamu yang selamatin ibuku hari ini, iya kan? Terima kasih. Aku mau berterima kasih padamu. Kamu selamatin aku 2 kali hari ini. Apa aku boleh tahu namamu? Cassius Adams. Pak ganteng, di mana pacarmu? Apa dia putusin kamu? Elsa, dia akan melamarnya. Enggak, lihat, kuenya dibuang ke lantai. Dia pasti baru saja diputusin. Ternyata di sini ada detektif kecil yang pintar ya. Tawaranku masih berlaku. Kita bisa menikah hari ini, sekarang juga. Bu Sterling, seperti yang kamu lihat, aku cuma tahanan yang dibebaskan bersyarat. Kenapa kamu mau menikah denganku? Apa kamu nggak peduli dengan citramu? Aku nggak peduli tentang itu. Kamu selamatin 2 orang yang nggak dikenal tanpa merasa ragu. Itulah pria yang akan membangun kerajaannya sendiri nanti. Dan aku akan bangga untuk bisa bersamanya sebagai istri dan pasangan. Baiklah. Aku akan menikah denganmu. Dan sebagai suamimu dan ayah Elsa, aku berjanji nggak akan ada yang bisa menyakiti kalian lagi. Yeay, aku punya ayah. Cassius, aku ada pesta malam ini dan aku mau kamu di sampingku. Aku sudah siapin mobil dan penataku biar kamu bisa tampil sesuai peran. Aku akan menemuimu lagi setelah selesaikan masalahku di kantor. Iya, baiklah. Aku akan temui kalian berdua di sana.
Aku ucapkan selamat Bu Davis. Kamu dipilih langsung Bu Sterling untuk memimpin divisi baru di Media Mirror di usia yang sangat muda. Aku sungguh merasa sangat terhormat. Ini semua karena kepercayaan Bu Sterling padaku. Bersulang untuk dia. Cassius? Apa yang dia lakukan di sini? Cassius, minggir. Jangan kira cuma karena kamu berpenampilan bagus, kamu termasuk para elit. Ini acara kelas atas, bukan halaman penjara. Keluar! Cassius, undangan pesta ini dikirim ke para elit kelas atas, bukan ke pengangguran payah seperti kamu. Gimana caranya kamu bisa diam-diam masuk ke sini? Diam-diam masuk? Jauh dari itu. Freya mengirimkan sopir untukku. Dan dia nggak bilang apa-apa tentang undangan. Oke, kamu beneran sudah gila. Apa kamu berharap kita percaya kalau Freya mengirimkan kamu sebuah supir untuk ke pesta Isabella? Apa kamu gila? Cassius, aku nggak tahu gimana cara bilangin kamu. Kita sudah putus. Selesai. Lebih baik kamu pergi sebelum aku lempar kamu ke jalanan. Oh Isabella, aku kesini bukan untukmu. Dan ini adalah pesta Freya. Dan percayalah, dia nggak keberatan aku di sini. Cassius, apa kamu tahu siapa yang kamu bicarakan? Freya Sterling bukan cuma CEO, dia adalah ratu di industri berita. Bagaimana mungkin dia kenal pecundang miskin yang baru keluar dari penjara? Ya itu pertanyaan yang bagus. Kenapa kamu nggak tanya sendiri saat dia sampai di sini? Bu Sterling, kita sudah coba sebisanya, tapi kita cuma menemukan bahwa Pak Adams menyerahkan diri karena pencurian 6 tahun lalu. Dan sekarang kita mendapatkan larangan langsung dari Direktur CEA sendiri untuk berhenti. Jadi suami baruku punya masa lalu yang bahkan aku nggak bisa cari tahu. Cassius Adams, aku akan cari tahu siapa kamu sebenarnya. Cassius! Cassius, apa kamu nggak merasa bahwa bercandamu kali ini sudah kelewatan? Tapi semuanya itu benar. Cassius, saat nanti Bos Sterling tahu tentang kebohonganmu yang gak terhormat ini, maka gak akan ada tempat sembunyi untukmu di negara ini. Oh wow, Freya semenyeramkan itu? Aku gak sadar. Sudah cukup. Freya Sterling itu orang penting. Sampai kayak kamu gak boleh menyebut namanya. Aku akan kasih kamu pelajaran. Isabella, aku akan lupakan kejadian ini. Tapi percayalah, kamu gak mau memaksaku. Pertama, kamu diam-diam masuk tanpa undangan. Dan sekarang kamu menyerang kakakku. Kamu sudah terlalu lama di penjara sampai kamu lupa sopan santun. Jadi saat dia memukulku itu keadilan, tapi saat aku melindungi diriku, aku barbar? Isabella, kamu gak bisa jadi jurnalis kalau perasaan kamu seperti itu. Hati-hati, kalau begini kamu bisa kehilangan pekerjaanmu. Tutup mulutmu, dasar badut bodoh. Bu Davis adalah murid didik Bu Sterling. Kalau kakaknya mau menyerangmu, kamu harus membiarkannya. Mengerti? Dasar bodoh. Keluar atau kami sendiri yang akan keluarkan kamu. Hei, sobat. Kau dengar dia. Keluar dari sini sekarang. Iya, jangan coba-coba hal aneh. Kamu gak mau kita yang turun tangan. Ayo kita perlakukan dia dengan baik demi Bu Davis. Di dalam ada $200.000. Ambil dengan gigimu dan merangkak keluar dari sini. Apa kamu dengar dia? Dia bilang, ambil dengan mulutmu. Dan kami akan biarkan kamu pergi. Kalau aku nggak mau? Iya, kalau kamu nggak mau lakuin cara yang mudah, aku kan... Isabella, itu cuma wartawan kecil yang tanpa sengaja menarik perhatian Freya.
Apa kalian beneran mau menolong dia? Kenapa semua para elit mau selamatin dia? Kamu gak mengerti dasar pecundang? Aku lihat belenggu di kakimu itu. Kamu cuma gelandangan yang dibebaskan bersyarat. Hei, hei, kembali ke sini. Apa yang kamu lakukan? Hei, Cassius, bawa pantat kotormu menjauh dari kursi Bu Sterling. Oh, ini kursi Freya. Enggak, aku akan tetap di sini. Cassius, ini adalah peringatan terakhirmu. Saat Bu Sterling tahu kelakuanmu, kamu akan dihabisinya. Kamu gak sanggup bikin dia marah. Sebenarnya aku sanggup melakukan apapun di dunia ini. Berhenti berbohong. Kamu beneran pikir kamu lebih baik dari Bu Sterling? Mungkin kamu memang punya wawasan jurnalis yang bagus. Diam, kamu. Satu-satunya alasan mereka membiarkan kamu melakukan ini itu karena aku. Kalau enggak, kamu pasti sudah dilempar ke jalanan sekarang. Dengan perintahku, mereka akan mengajarmu dan melemparmu keluar. Isabella, aku rasa kamu gak sadar siapa yang kamu tampar. Cukup dengan omong kosong ya, Cassius. Pak Whitmore, panggil pengawal. Suruh mereka patahkan kakinya dan lempar dia keluar. Segera, Bu Davis. Pengawal, aku perlu semua orang ke aula perjamuan. Sekarang. Patahkan kaki badut ini dan lempar dia keluar. CEO Media Mirror sudah sampai. Berhenti! Pak Presiden, setelah kamu memenangkan pemilihan presiden, tempat pertama yang kamu kunjungi adalah penjara. Milo, kita kemari untuk menemui orang yang sangat penting. Saking pentingnya, dialah yang selalu membantuku selama ini memenangkan eleksinya. Oh, dia sudah datang. Tuan S, ini sebuah kehormatan bisa bertemu Anda langsung. Bagaimanapun juga, Andalah yang sudah membantu saya memenangkan eleksi presiden dan juga membantu grup Ernos sendirian sejak dari awal. Jadi kamu sedang menunggu orang paling misterius yang membangun grup Enros? Kamu sedang menunggu orang yang mengendalikan kerajaan finansial terkuat? Tuan S? Jangan khawatir, Donald. Ini bukan masalah besar. Lagi pula, aku sudah bertahun-tahun ingin mengalahkan sistem pertahanan Geo. Apa itu alasan kenapa kau masuk penjara 6 tahun yang lalu? Bukan. Pacarku terlibat masalah, dan aku nggak bisa biarin perempuan masuk penjara. Jadi aku yang tanggung akibatnya. Oh begitu. Tapi aku masih tidak mengerti. Hukuman penjaramu kan berakhir besok. Lalu kenapa kamu harus mengajukan izin keluar sehari lebih awal? Karena 6 tahun yang lalu aku janji kepada pacarku kalau aku akan melamarnya tepat pada hari ini. Aku pria yang menepati janji, jadi aku harus pergi sekarang. Hubungi aku nanti. Itu dia. Lihat orang itu. Kabar baik, Bu Davis. Akhirnya mulai diperhatikan oleh perusahaan media terbesar di negara ini, Media Mirror. Berkat bantuan Anda, mereka telah membuatnya sebagai direktur berita. Mereka bahkan mengadakan pesta pelantikan untuknya malam ini. Semua tokoh penting di industri ini akan hadir. Isabel selalu mau menjadi jurnalis tingkat dunia. Warren, kita beri dukungan terakhir untuknya malam ini. Aku mau kamu sendiri memberinya undangan wawancara personal denganku kepadanya di pesta ini. Ini nggak akan cuma jadi interview biasa. Aku akan melamarnya. Dan memberitahu dia bahwa Tuan S, si pengendali grup Enros, dan juga orang yang telah membuka semua pintu dan membimbing perkembangan karirnya, itu adalah aku. Aku mau semua yang kamu rekomendasikan. Baiklah, akan kusiapkan. Freya, suka atau enggak, pernikahan ini akan terjadi. Kamu serius, Preston? Kita berdua tahu bahwa pernikahan ini cuma rencanamu untuk mengambil perusahaanku Media Mirror. Terus kenapa? Lagi pula pernikahan ini sudah hal yang pasti. Kedua keluarga kita sudah putuskan hal ini dan gak ada yang bisa kamu lakukan soal ini. Dan Media Mirror berhargamu itu sudah bisa dibilang punyaku. Kamu jahat! Berhenti teriaki ibuku. Aku gak mau dia menikahimu. Diam dasar bocah kecil, gak ada yang tanya pendapatmu.
Siapa bilang aku nggak punya ayah? Dia ayahku. Adik kecil, maaf, kayaknya kamu salah orang. Elsa, apa yang kamu bicarakan? Kembali ke sini. Aku minta maaf, Pak. Dia pasti mengira kamu orang lain. Enggak, Bu. Aku nggak salah mengira. Dia ayahku. Hei, brengsek. Ayahku sudah kembali. Lebih baik kamu hati-hati atau dia akan menghajarmu. Aku sudah suruh kamu untuk diam, bocah kecil, atau aku akan merobek mulutmu dari mukamu. Kamu pasti merasa hebat melawan gadis kecil ya? Mundurlah. Siapa kamu? Kamu tahu apa? Lebih baik kamu jangan ikut campur. Ini bukan urusanmu. Dan Freya, lebih baik kamu kendalikan anakmu sebelum dia menjerat si sampah yang baru keluar dari penjara ini yang mau berpura-pura jadi ayah. Kamu tahu, Preston, siapa yang aku nikahi itu bukan urusanmu. Tapi biar aku perjelas. Aku nggak akan menikahimu selamanya. Baiklah, tapi aku bersumpah Freya bahwa aku akan buat kamu menyesali perkataanmu itu. Kamu gak akan suka dengan hasil akhir masalah ini. Elsa nggak pernah lihat ayahnya. Dia sudah menahan komentar-komentar sinis seumur hidupnya. Aku rasa ini waktunya aku carikan dia ayah. Dalam satu gerakan aku bisa membuat keluargaku diam dan juga menjaga aman media mirror. Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi kamu baru saja menolong putriku dan... Maukah kamu menikahiku dan jadi suamiku? Aku tahu ini mungkin terdengar gila, tapi aku akan buat ini menguntungkanmu juga. Aku bisa membayarmu $1 juta setiap bulan dan Bugatti sebagai hadiah pernikahan. Bu, bagiku itu sebuah penawaran yang sangat menggiurkan. Tapi maaf, aku harus menolaknya. Aku sudah punya pacar dan aku berencana melamarnya malam ini. Apa dia lebih cantik dari ibuku? Aku minta maaf untuk dia dan juga untuk tawaran mendadakku. Selamat. Aku yakin lamaranmu akan berjalan lancar. Ayo. Kuemu sudah siap, Pak. Terima kasih. Tunggu, apa? 3 perusahaan media terbesar kerjasama melawan media mirror dan mereka membawa urusan pribadiku ke masalah ini. Siapa yang buat rencana ini? Preston Norton. Aku sudah cek 2 kali. Keluarga Norton adalah salah satu keluarga yang paling kuat dan juga yang paling kaya di negara ini. Kita nggak bisa lawan mereka. Dasar Preston. Bro, kita nggak punya pilihan lagi. Mungkin ada satu orang yang bisa bantu kita. Bos dari grup Enros. Tuan S. Mereka perlu bantuanku. Aku tahu. Kita bukan siapa-siapa bagi dia, tapi... Coba hubungi dia. Kita akan lakukan apapun yang dia mau. Tuan yang tampan, tolong selamatkan ibuku. Elsa, kemarilah. Maaf untuk menguping percakapanmu, tapi mungkin aku bisa membantumu. Kamu? Anggap saja ini permintaan maaf karena sudah menolak tawaranmu. Warren, aku perlu kamu menghapus semua postingan negatif tentang CEO, Maaf, siapa namamu? Freya Sterling. Freya Sterling. Dan bersihkan semua hal negatif tentang dia atau media mirror. Dan Warren, bocorkan rahasia keluarga Norton, ingatkan mereka siapa yang memegang kendali di luar sana. Semuanya sudah diurus. Kamu bercanda, ya kan? Hanya dengan satu telepon? Begitu saja? Dia cuma orang biasa yang sedang dibebaskan bersyarat. Gak mungkin dia beneran urus masalah ini. Dia mungkin cuma pura-pura agar terlihat hebat di depan aku dan Elsa. Aku tahu, Bu Sterling. Aku tahu ini sulit dipercaya. Tapi cobalah untuk bersabar sedikit. Kamu akan suka dengan kejutanku. Oh ya, dan juga aku harus pergi. Pacarku sudah datang. Apa yang kita lakukan di sini? Kamu ingat pria yang masuk penjara demiku 6 tahun yang lalu? Iya, Eo. Isabella? Cassius, bagus kamu datang tepat waktu. Kita putus. Tunggu, apa? Apa kamu serius? Aku baru selesaikan masa penjaraku. Kita akhirnya bisa jadi bersama.
Aku belikan kue kesukaanmu. Apa kamu mencoba membuat aku jadi gendut? Apa kamu beneran berpikir aku mau makan sampah yang murah itu? Pergilah dari sini, Cassius. Kamu itu cuma pengangguran payah yang miskin dan punya catatan kriminal. Isabella itu bukan level kamu lagi. Isabella, kenapa kamu lakukan ini? Sebentar lagi, aku akan jadi direktur berita di Media Mirror. Gaji aku $20 juta setahun. Aku gak mau buang-buang waktuku untuk seorang sampah yang bisa dimasukkan kembali ke penjara kapan saja dengan mudah. Jadi kamu putusin aku karena itu? 6 tahun yang lalu, kamu yang tertangkap basah dengan barang curian. Aku yang tanggung jawab akibatnya. Bla bla dan bla. Kamu sendiri yang mau. Gak ada yang memaksa kamu. Sejujurnya, kamu itu beruntung bisa mengorbankan dirimu untuk Isabella. Hentikan cerita menyedihkan ini, Cassius. Aku tahu apa yang kamu inginkan di sini. Kamu mau dibayar. Ini? Ambillah. Kamu kira aku peduli tentang uang? Isabella, kamu kira bagaimana seseorang yang gak punya koneksi bisa dapetin wawancara eksklusif setiap tahun? Dan semua yang kamu... Itu karena aku sudah bekerja dengan keras tentunya. Aku sama sekali gak perlu bantuan kamu. Lalu bantuan siapa yang kamu butuhkan, Isabella? Kamu beneran mau tahu? Freya Starling, CEO dari Media Mirror. Freya, dia perempuan yang baru aku bantu. Bersabarlah, Bu. Gak mungkin pria ganteng itu berbohong. Bu Sterling, kamu nggak akan percaya ini. Semua postingan buruk tentangmu dan Media Mirror menghilang. Semuanya hilang. Apa? Itu luar biasa. Freya, bagaimana bisa kamu sebarin rahasia keluarga aku? Sama aku baru saja menurun 80%. Pasti ini ulahmu, kan? Aku akan balas perbuatanmu. Lihat kan, aku sudah bilang dia itu hebat. Dia hebat seperti pahlawan super. Aku harap dia itu ayah asliku. Dia membuat saham keluarga Norton turun 80%. Siapa orang ini? Oh, kamu lihat itu? Bu Sterling mengirim mobil itu untukku. Kamu gak akan pernah punya mobil sebagus itu selama hidupmu yang menyedihkan. Ada apa denganmu? 6 tahun yang lalu, kamu gak peduli tentang status aku saat kamu selamatin aku. Sekarang kamu sangat rendahan dan terobsesi dengan uang. Orang bisa berubah. Dengan bantuan Bu Sterling, aku bagian dari para elit sekarang. Kamu punya catatan kriminal, jadi kamu gak akan bisa dapat kerjaan. Selain itu, 6 tahun yang lalu, bukan aku yang selamatin kamu. Tunggu, apa? Bukan kamu yang selamatin nyawaku? Tentu saja bukan, dasar bodoh. 6 tahun yang lalu, saat aku kerja di hotel, aku cuma masuk ke kamarmu untuk mendapatkan uang tambahan. Kamu sendiri yang bangun dan mulai berbicara tentang mendedikasikan hidupmu untukku. Tapi, nggak apa-apalah, karena kamu lumayan berguna. Terima kasih sudah masuk ke penjara untukku, Cassius. Aku nggak akan ada di sini hari ini tanpamu. Apa ada yang ngikutin kamu? Enggak. Aku rasa enggak. Cassius, aku nggak mencuri apa-apa. Aku sangat takut, aku nggak mau masuk penjara. Hei, semuanya akan baik-baik saja. Aku akan bilang ke mereka aku yang mencurinya. Aku akan tanggung akibatnya. Cassius, aku nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih. Aku akan menikahimu, oke? Kamu dulu yang selamatin aku. Aku akan tangani ini untukmu dan saat aku bebas, aku akan memberimu hidup yang kamu mimpikan. Sampai jumpa, bodoh. Jadi kamu bohongin aku? Bohong? Ayolah, aku gak memaksamu melakukan apapun. Dan aku gak tahu siapa yang selamatin kamu. Mungkin dia bukan siapa-siapa yang bahkan gak berhak bersihin sepatuku. Hei, apa yang terjadi padamu? Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu itu. Aku ada pesta yang harus aku hadiri. Aku sudah selesai bicara denganmu. Enam tahun terbuang sia-sia. Semua malam penuh penderitaan itu sangat mengenaskan. Siapa yang selamatin aku 6 tahun lalu? Tuan ganteng,
Kamu yang selamatin ibuku hari ini, iya kan? Terima kasih. Aku mau berterima kasih padamu. Kamu selamatin aku 2 kali hari ini. Apa aku boleh tahu namamu? Cassius Adams. Pak Ganteng, di mana pacarmu? Apa dia putusin kamu? Elsa, dia akan melamarnya. Enggak. Lihat, kuenya dibuang ke lantai. Dia pasti baru saja diputusin. Ternyata di sini ada detektif kecil yang pintar ya. Tawaranku masih berlaku. Kita bisa menikah hari ini. Sekarang juga. Bu Sterling, seperti yang kamu lihat, aku cuma tahanan yang dibebaskan bersyarat. Kenapa kamu mau menikah denganku? Apa kamu nggak peduli dengan citramu? Aku nggak peduli tentang itu. Kamu selamatin 2 orang yang nggak dikenal tanpa merasa ragu. Itulah pria yang akan membangun kerajaannya sendiri nanti. Dan aku akan bangga untuk bisa bersamanya sebagai istri dan pasangan. Baiklah, aku akan menikah denganmu. Dan sebagai suamimu dan ayah Elsa, aku berjanji nggak akan ada yang bisa menyakiti kalian lagi. Yeay, aku punya ayah. Cassius, aku ada pesta malam ini dan aku mau kamu di sampingku. Aku sudah siapin mobil dan penataku biar kamu bisa tampil sesuai peran. Aku akan menemuimu lagi setelah selesaikan masalahku di kantor. Iya, baiklah. Aku akan temui kalian berdua di sana. Aku ucapkan selamat Bu Davis, kamu dipilih langsung Bu Sterling untuk memimpin divisi baru di Media Mirror di usia yang sangat muda. Aku sungguh merasa sangat terhormat. Ini semua karena kepercayaan Bu Sterling padaku. Bersulang untuk dia. Cassius? Apa yang dia lakukan di sini? Cassius, minggir. Jangan kira cuma karena kamu berpenampilan bagus, kamu termasuk para elit. Ini acara kelas atas, bukan halaman penjara. Keluar! Cassius, undangan pesta ini dikirim ke para elit kelas atas, bukan ke pengangguran payah seperti kamu. Gimana caranya kamu bisa diam-diam masuk ke sini? Diam-diam masuk? Jauh dari itu. Freya mengirimkan sopir untukku. Dan dia nggak bilang apa-apa tentang undangan. Oke, kamu beneran sudah gila. Apa kamu berharap kita percaya kalau Freya mengirimkan kamu sebuah supir untuk ke pesta Isabella? Apa kamu gila? Cassius, aku nggak tahu gimana cara bilangin kamu. Kita sudah putus. Selesai. Lebih baik kamu pergi sebelum aku lempar kamu ke jalanan. Oh, Isabella, aku kesini bukan untukmu. Dan ini adalah pesta Freya. Dan percayalah, dia nggak keberatan aku di sini. Cassius, apa kamu tahu siapa yang kamu bicarakan? Freya Sterling bukan cuma CEO, dia adalah ratu di industri berita. Bagaimana mungkin dia kenal pecundang miskin yang baru keluar dari penjara? Ya itu pertanyaan yang bagus. Kenapa kamu nggak tanya sendiri saat dia sampai di sini? Bu Sterling, kita sudah coba sebisanya, tapi kita cuma menemukan bahwa Pak Adams menyerahkan diri karena pencurian 6 tahun lalu. Dan sekarang kita mendapatkan larangan langsung dari Direktur CEA sendiri untuk berhenti. Jadi suami baruku punya masa lalu yang bahkan aku nggak bisa cari tahu. Cassius Adams, aku akan cari tahu siapa kamu sebenarnya. Cassius! Cassius, apa kamu nggak merasa bahwa bercandamu kali ini sudah kelewatan? Tapi semuanya itu benar. Cassius, saat nanti Bos Sterling tahu tentang kebohonganmu yang gak terhormat ini, maka gak akan ada tempat sembunyi untukmu di negara ini. Oh wow, Freya semenyeramkan itu? Aku gak sadar. Sudah cukup.
Freya Sterling itu orang penting. Sampai kayak kamu gak boleh menyebut namanya. Aku akan kasih kamu pelajaran. Isabella, aku akan lupakan kejadian ini. Tapi percayalah, kamu gak mau memaksaku. Pertama, kamu diam-diam masuk tanpa undangan. Dan sekarang kamu menyerang kakakku. Kamu sudah terlalu lama di penjara sampai kamu lupa sopan santun. Jadi saat dia memukulku itu keadilan, tapi saat aku melindungi diriku, aku barbar? Isabella, kamu gak bisa jadi jurnalis kalau perasaan kamu seperti itu. Hati-hati, kalau begini kamu bisa kehilangan pekerjaanmu. Tutup mulutmu, dasar badut bodoh. Bu Davis adalah murid didik Bu Sterling. Kalau kakaknya mau menyerangmu, kamu harus membiarkannya. Mengerti? Dasar bodoh. Keluar atau kami sendiri yang akan keluarkan kamu. Hei, sobat. Kau dengar dia. Keluar dari sini sekarang. Iya, jangan coba-coba hal aneh. Kamu gak mau kita yang turun tangan. Ayo kita perlakukan dia dengan baik demi Bu Davis. Di dalam ada $200.000. Ambil dengan gigimu dan merangkak keluar dari sini. Apa kamu dengar dia? Dia bilang, ambil dengan mulutmu. Dan kami akan biarkan kamu pergi. Kalau aku nggak mau? Iya, kalau kamu nggak mau lakuin cara yang mudah, aku kan... Isabella, itu cuma wartawan kecil yang tanpa sengaja menarik perhatian Freya. Apa kalian beneran mau menolong dia? Kenapa semua para elit mau selamatin dia? Kamu gak mengerti dasar pecundang? Aku lihat belenggu di kakimu itu. Kamu cuma gelandangan yang dibebaskan bersyarat. Hei, kembali ke sini. Apa yang kamu lakukan? Hei, Cassius, bawa pantat kotormu menjauh dari kursi Bu Sterling. Oh, ini kursi Freya. Enggak, aku akan tetap di sini. Cassius, ini adalah peringatan terakhirmu. Saat Bu Sterling tahu kelakuanmu, kamu akan dihabisinya. Kamu gak sanggup bikin dia marah. Sebenarnya aku sanggup melakukan apapun di dunia ini. Berhenti berbohong. Kamu beneran pikir kamu lebih baik dari Bu Sterling? Mungkin kamu memang punya wawasan jurnalis yang bagus. Diam kamu. Satu-satunya alasan mereka membiarkan kamu melakukan ini itu karena aku. Kalau enggak, kamu pasti sudah dilempar ke jalanan sekarang. Dengan perintahku, mereka akan mengajarmu dan melemparmu keluar. Isabella, aku rasa kamu gak sadar siapa yang kamu tampar. Cukup dengan omong kosong ya, Cassius. Pak Whitmore, panggil pengawal. Suruh mereka patahkan kakinya dan lempar dia keluar. Segera, Bu Davis. Pengawal, aku perlu semua orang ke aula perjamuan. Sekarang. Patahkan kaki badut ini dan lempar dia keluar. CEO Media Mirror sudah sampai. Berhenti!